Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang memproduksi uang palsu di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Mewaspadai peredaran uang palsu, Bank Indonesia meminta warga agar penukaran uang dilakukan di tempat yang resmi. Satuan Reserse Polsek Negara Patin Waikanan, Lampung menggerebek dan meringkus pelaku pengedaran uang palsu berinisial WR 45 tahun, warga Adi Ajai, Kecamatan Karapatin Waikanan, Lampung. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan kelengan penjual di warung kelontong. Dari dalam kamar pelaku, polisi menyita uang pecahan 50.000 dan 100.000 dengan total uang palsu mencapai 51 juta rupiah. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Negara Patin. Modusnya dengan cara belanja barang berupa rokok, dan dia ambil sisa dari belanja itu sehingga terkumpul berjumlah 736.000. Barang bukti ataupun uang palsu tersebut disebarkan sudah berapa banyak keterangan dari tersangka sendiri? Dari tersangka jumlah semuanya 51 juta. Menanggapi kerawanan peredaran uang palsu terutama jelang Lebaran, Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika membutuhkan penukaran uang, maka harus dilakukan di tempat resmi, seperti di unit atau cabang perbankan atau kas keliling Bank Indonesia. Kerawanan peredaran uang palsu kini muncul karena kebutuhan masyarakat tinggi pada momen Lebaran. Tim Liputan, Metro TV. Dan jelang Lebaran ini, pemirsa, Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap maraknya peredaran uang palsu. Apalagi jelang mudik, biasanya Anda mungkin menukar uang rupiah pecahan kecil untuk bersedekah atau untuk bagi-bagi angpau ke keponakan pada saat pulang kampung. Di bulan Maret ini saja ada 2 kasus peredaran uang palsu di Lampung yang semua pelakunya sudah tertangkap. Nah, seperti apa modusnya dan bagaimana membedakan uang asli dan palsu? Inilah Fact Check Metro Siang, waspada peredaran uang palsu. Yang pertama, ini ada 2 kasus pemirsa baru-baru ini yang semuanya terjadi di Lampung. Yang pertama, ini semuanya berasal dari laporan warga ya. 2 kasus uang palsu ini sama-sama terjadi di Lampung. Yang pertama di Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Bermula dari laporan korban yang mendapatkan uang palsu setelah pelaku bertransaksi di warung. Jadi ia merupakan salah satu korbannya. Nah, yang satu lagi ini terjadi di Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Bermula dari berbeda laporan dari jasa ekspedisi yang ternyata menerima paket isinya uang palsu yang siap untuk dikirimkan ke beberapa daerah termasuk di Pulau Jawa. Jadi ini juga termasuk harus diwaspadai bagi kita yang berada di Pulau Jawa. Tidak hanya karena kejadiannya di Lampung, kemudian di lintas pulau ternyata juga dikirimi uang palsu tersebut. Nah, paket ini kemudian dikembalikan ke pelaku namun didahului dengan laporan ke polisi. Lalu bagaimana modus yang dilakukan pelaku dalam mengedarkan penyebaran atau menyebarkan uang palsu ini? Ada beberapa, ini beberapa di antaranya kami hadirkan. Yang pertama, menjual uang palsu secara online. Ya, percaya tidak percaya, uang palsu dijual secara online. Kalau yang tidak ketahuan bisa dijalankan, tapi yang ketahuan ya apes. Tapi jangan sampai ini semoga tidak terjadi lagi ya. Kemudian dibelanjakan di warung atau pasar tradisional. Nah, kenapa di warung atau pasar tradisional? Karena kebanyakan, sebagian besar atau bahkan hampir semua tidak memiliki alat untuk mendeteksi uang palsu. Sehingga celah itu dimanfaatkan oleh pelaku. Kemudian menukar uang pecahan kecil. Kenapa ditukarkan ke pecahan kecil? Karena biasanya uang dalam pecahan besar tersebut lebih susah dideteksi kalau secara fisik. Dan yang selanjutnya adalah iming-iming penggandaan uang. Modusnya korban ini diiming-imingi akan bisa digandakan uangnya, namun pada saat ada hasilnya, memang uang itu berhasil digandakan, tapi dia tidak tahu bahwa uang tersebut sebagian adalah uang palsu atau bahkan mungkin semuanya uang palsu. Itu adalah beberapa modus yang digunakan oleh pelaku yang menyebarkan uang palsu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara soal tindakan hukum ya, atau masih berhubungan dengan modus. Ini dinyatakan oleh polisi Polda Lampung bahwa saat rumah pelaku digeledah, petugas mengamankan printer dan sejumlah uang palsu yang sudah dicetak dan siap edar serta kertas folio untuk bahan pembuatannya. Ini dinyatakan oleh Kompol Ali Muhaidori, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung. Ya, Anda tidak salah dengar, ini memang menggunakan printer dan juga kertas folio. Semuanya dijual bebas di pasaran, tidak menggunakan teknologi tinggi. Sehingga itu dia yang membuat uang palsu tersebut sebenarnya tidak terlalu sulit dikenali. Ini berbeda dengan dulu pernah kita flashback sedikit dulu menggunakan cara mutilasi. Nah, lalu bagaimana? Ini yang terpenting, bagaimana cara membedakan uang asli dan palsu. Ciri uang asli adalah sebagai berikut. Kita lihat ya pemirsa, ini yang pertama adalah gambar, warna tajam dan detail. Terutama ini buat yang suka dengan uang, ini pasti akan langsung bisa melihat perbedaannya ya. Kemudian benang pengaman tertanam di lapisan kertas. Ini memang tipis sekali terlihat, tapi akan ada seperti tonjolan sedikit begitu. Benang pengaman yang
ada dalam uang asli tersebut. Kemudian ada tekstur dan tidak mudah sobek. Dan yang terakhir gambar recto verso terlihat jelas. Nah, gambar recto verso inilah pemirsa yang ditujukan untuk mempersulit pemalsuan dengan menggunakan teknik cetak dengan akurasi yang sangat tinggi atau presisi. Jika ada menerawang, itu akan ada dua gambar berbeda yang akan membentuk lambang atau logo Bank Indonesia. Itulah tadi uang asli. Nah, lalu bagaimana dengan uang palsu yang digunakan pelaku untuk memperdaya korbannya? Kita akan lihat ini adalah ciri-ciri uang palsu, tidak multiwarna. Jadi kita lihat kalau mayoritas warna merah seperti uang 100.000 ini akan lebih banyak warna merahnya. Terlihat seperti uang monopoli begitu ya kalau dilihat sekilas. Kemudian benang pengaman ini terasa sama dengan bahan kertas. Jadi sama saja tidak ada teksturnya benang pengaman yang digunakan di uang palsu tersebut. Kemudian teksturnya mulus seperti kertas biasa karena tadi kita juga sudah tahu sendiri hanya menggunakan kertas folio dengan printer biasa yang dijual di pasaran. Kemudian gambar, angka dan logo Bank Indonesia ini Anda cermati tidak menyala pada saat disorot dengan sinar UV. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah tidak ada recto verso pada saat diterawang. Artinya tidak ada ciri khas yang membuat uang tersebut otentik atau asli dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu tadi adalah ciri uang palsu dan uang asli, jadi semoga pemirsa bisa membedakan. Nah, lalu apa hukuman bagi pengedar uang palsu? Kita simak undang-undangnya berikut ini. Ini sesuai dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Mata Uang bahwa setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah, catat pemirsa, membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Jadi pada saat kita ternyata menerima uang palsu tersebut dan kita membelanjakannya, jadi bisa juga terjerat dengan pasal ini. Nah, nanti tergantung apakah bisa dibuktikan, apakah kita memang sebagai korban yang menerima uang tersebut atau memang ada celah bahwa kita ternyata pelakunya begitu, nanti akan dibuktikan di meja pengadilan. Nah, kemudian apa saja tips untuk menghindari uang palsu ini? Tentu kita tidak ingin ini terjadi. Kami hadirkan beberapa tips untuk Anda pemirsa, mohon diperhatikan karena ini akan menjelang Lebaran akan banyak penukaran uang. Yang pertama, mengambil uang hanya di tempat-tempat terpercaya. Ini yang jelas di bank, kemudian ATM atau toko retail resmi. Memang ada satu laporan yang mengatakan bahwa mengambil uang di ATM ternyata uangnya palsu. Tapi itu juga diragukan karena ada sistem deteksi canggih di ATM tersebut supaya tidak ada uang palsu yang keluar dari mesin itu. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pendeteksi uang palsu. Ini biasanya dengan menggunakan sinar UV untuk mendeteksi. Dan kemudian berhati-hati saat menerima uang pecahan besar, karena uang pecahan besar itulah yang biasanya lebih mirip dengan uang asli. Dan yang terakhir adalah menukar uang di lokasi penukaran uang resmi yang terutama di layanan Bank Indonesia. Ini biasanya kalau mau Lebaran, Bank Indonesia membuat layanan keliling ya dari satu institusi ke institusi lain. Jadi itu dia, uang palsu sebenarnya bisa beredar kapan saja, tidak tergantung momentum tertentu. Tapi polisi mengungkapkan ada dua momentum yang biasanya marak peredaran uang palsu. Yang pertama jelang pemilu dan yang kedua jelang Lebaran. Nah, rasio perbandingan uang palsu memang masih rendah, tercatat hingga Agustus tahun lalu. Rasio uang palsu dan asli yang ditemukan adalah 3 lembar per 1 juta rupiah. Jadi maksud kami per 1 juta lembar. Jadi tetaplah waspada karena biar bagaimanapun kita tidak boleh mengurangi kehati-hatian kita apalagi jelang Lebaran kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.